Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadukallahumma kama ammartana an nahmad wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumi liqa'illahi samad. Amma ba'du. Pemirsa Baitul Jannah TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang utama, marilah kita selalu menyampaikan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak nikmat-nikmat yang telah kita terima. Semoga setiap nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita gunakan dengan sebaik-baiknya dalam rangka ketaatan, dalam rangka mencari ridhonya. Yang kedua, salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan rasa cinta kita, dengan mahabbah kita, dan dengan kesungguhan kita untuk mengikuti sunnah-sunnahnya, maka kita akan dikelompokkan umat-umatnya yang akan diberi syafaatnya fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Baitul Jannah TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, renungan kita kali ini adalah tentang kondisi roh, kondisi jiwa, kondisi nyawa manusia, baik yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Az-Zumar ayat 42. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qada 'alaiha al-mauta wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Kurang lebih artinya demikian. Allah yatawaffa, memegang al-anfusa, jiwa atau nyawa manusia, hina mautiha, ketika meninggalnya atau ketika matinya, wallati lam tamut fi manamiha, dan Allah juga memegang jiwa atau nyawa seseorang lam tamut, yang belum mati, fi manamiha, di dalam tidurnya. Fayumsiku, selanjutnya Allah kemudian menahan allati qada 'alaihal maut, menahan jiwa, menahan nyawa seseorang, 'alaihal maut, yang telah ditetapkan, telah sampai ajalnya, telah sampai batas waktunya, telah meninggal dunia. Wa yursilu, dan Allah melepaskan kembali al-ukhra, nyawa yang lain, ila ajalim musamma, hingga batas waktu yang telah ditentukan. Inna fi dzalika, sesungguhnya dalam keadaan yang demikian tersebut, la ayatin, sungguh-sungguh terdapat tanda-tanda kebesaran Allah, liqaumin, bagi orang-orang, bagi kaum yatafakkarun, yang berfikir. Pemirsa Baitul Jannah TV rahimakumullah. Ketika kita sedang tidur, sebagaimana penjelasan dalam surat Az-Zumar ayat 42 tadi, ada kemiripan dengan ketika orang telah meninggal dunia. Di mana kemiripannya? Bahwa nyawa kita, ruh kita itu ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah maka orang yang sedang tidur, dia tidak bisa berbuat apa-apa, karena ruhnya, nyawanya ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya ketika kita akan tidur, Rasul mengajarkan kepada kita banyak hal. Harus berwudu, membaca doa, membaca surat Muawwidzatain, surat An-Nas, Al-Falaq, dan ditambah juga dengan An-Nas, Al-Ikhlas.
Juga bisa ditambah dengan membaca ayat kursi. Semua itu dalam rangka mempersiapkan diri sebenarnya. Karena kita tidak tahu apakah nanti nyawa kita itu akan dilepaskan kembali. Artinya kita masih akan bisa bangun ataukah tidak. Sayyidina Ali karramallahu wajah, salah satu sahabat Nabi yang istimewa. Kenapa istimewa? Karena dia banyak sekali menerima ilmu-ilmu dari Rasulullah. Sampai saking pintarnya Ali itu, Rasul memberikan pujian. Rasul pernah berkata, "Ana madinatul ilmi wa Ali yubabuha." Aku adalah kotanya ilmu dan Ali karramallahu wajah adalah pintunya. Sayyidina Ali karramallahu wajah ketika menafsiri surat Az-Zumar ayat 42 ini, beliau mengatakan, "Inna arwahal amwati wa arwahal ahya'i tulkiyani fi manamiha wa yatakallamani." Inna arwahal amwati, sesungguhnya roh-roh orang yang telah meninggal, wa arwahal ahya'i, dan roh-rohnya orang yang masih hidup, tulkiyani, sesungguhnya mereka bisa bertemu, fi manamiha, di dalam tidurnya orang yang masih hidup, wa yatakallamani, bahkan mereka bisa saling ngobrol, mereka bisa saling bercakap-cakap. Jadi menurut Sayyidina Ali, sebagaimana juga yang diyakini oleh para sahabat-sahabat yang lain, bahwa ruhnya orang yang masih hidup bisa bertemu dengan ruhnya orang yang telah meninggal dunia. Tetapi fi manamiha, di dalam tidurnya orang yang masih hidup. Kenapa di dalam tidurnya? Salah satu yang bisa kita pahami adalah bahwa ruh ini adalah makhluk jenis non-materi, sedangkan manusia adalah makhluk materi. Maka sesuatu yang non-materi bisa bertemu dengan sama-sama non-materi, tetapi bertemunya bukan di alam materi. Karena itu maka ruh dengan ruh harus bertemu di alam yang bukan alam materi, bukan alam seperti ini. Salah satunya adalah fi manamiha, di dalam tidur, di dalam mimpi. Artinya dari sini bisa kita pahami bahwa pertemuan antara orang yang telah meninggal dunia dengan orang yang masih hidup melalui mimpi itu hak, sungguh-sungguh bisa terjadi. Penjelasan-penjelasan berikutnya tentang kebenaran bahwa roh orang yang mati dan masih hidup bisa bertemu bisa kita dapati dalam kisah-kisah sahabat Nabi yang lain. Misalkan sahabat Nabi yang lain seperti Abdullah bin Salam dengan Salman Al-Farisi. Pada suatu ketika mereka ngobrol, mereka berkata, mereka saling berpesan. Kata Abdullah bin Salam kepada Salman Al-Farisi, "Wahai Salman, besok apabila engkau meninggal lebih dulu, maka aku berharap engkau bisa memberitahuku apa yang engkau rasakan setelah engkau meninggal. Begitupun juga ketika nanti aku yang meninggal lebih dahulu, nanti aku akan memberitahumu apa yang ada di alam kubur, apa yang aku rasakan. Jadi saya berharap siapapun nanti yang meninggal lebih dulu antara engkau dan aku nanti bisa saling memberitahu apa yang kita dapatkan setelah meninggal." Itulah dialog antara Abdullah bin Salam dengan sahabat Salman Al-Farisi. Dua-duanya adalah sahabat Nabi. Kemudian kita juga bisa menjumpai penjelasan berikutnya sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Umar bin Abdul Aziz, salah satu khalifah yang istimewa di luar khalifah yang 4. Pada suatu ketika Umar bin Abdul Aziz ini pernah berkata bahwa dia telah bertemu dengan ayahnya yang telah meninggal dunia. Di mana itu? Di dalam tidurnya, di dalam mimpinya. Di situ Umar bin Abdul Aziz bertanya kepada ayah, "Wahai ayahku, kemuliaan apa yang engkau dapatkan?" Umar bin Abdul Aziz mengatakan bahwa pada saat itu dia melihat ayahnya berada di sebuah taman-taman yang indah. Kemudian dia membawa beberapa apel.
Lalu sekali lagi Umar bin Abdul Aziz bertanya, wahai ayahku, apa saja yang engkau dapatkan? Kemuliaan apa yang engkau dapatkan? Maka sang ayah di dalam mimpi tersebut berkata, aku mendapatkan banyak kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya adalah istighfar. Kemuliaan yang aku dapatkan karena aku banyak beristighfar waktu aku masih hidup. Pemirsa Baitul Jannah TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah penjelasan-penjelasan para ulama, penjelasan-penjelasan para sahabat Nabi, bahwasanya orang yang telah meninggal dunia dan orang yang masih hidup, ruhnya bisa saling bertemu, bahkan bisa saling berkata-kata, bisa saling ngobrol. Tentu sebagai orang yang beriman kita wajib untuk meyakininya. Kemudian yang selanjutnya yang perlu diperhatikan di sini bahwa semua itu terjadi tentu biidnillahi, atas seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini lazim terjadi, biasa terjadi antara orang-orang soleh, antara aulia, antara para kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah renungan kita kali ini, mudah-mudahan menambah keyakinan kita bahwa rohnya orang yang mati dan yang masih hidup, terutama mereka orang-orang soleh, mereka para kekasih Allah, itu hak benar-benar bisa menemui rohnya orang-orang yang masih hidup. Mudah-mudahan renungan kita kali ini bermanfaat. Insya Allah kita akan lanjutkan pada renungan-renungan yang lain. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.